Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rezeki. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang pemikiran tokoh Fazlur Rahman. Pada tahun 1950-an, corak intelektualisme Fazlur Rahman masih diwarnai oleh Islam historis. Hal ini didasarkan pada perkembangan yang tampak melalui karya-karyanya. Karya-karyanya pada masa ini menunjukkan sikap yang kritis analitis, seperti munculnya karya Profesi in Islam tahun 1958 yang dilatar belakangi oleh kurangnya perhatian yang diberikan para sarjana modern terhadap bidang religio-filosofis Islam. Karya yang lahir pada awal perkembangan pemikirannya ini merupakan kajian historis murni dan tidak bersifat interpretatif. Bahkan pada masa ini, Fazlur Rahman sebenarnya telah menelaah pemikiran religio-filosofis Islam pada periode modern. Pada tahun 1955 misalnya, ia menulis buku tentang perkembangan pemikiran filosofis modern dengan memberikan perhatian khusus kepada pemikiran Muhammad Iqbal. Dalam tulisannya ini, beliau menganggap bahwa sebagian besar upaya intelektual kalangan modernis terpusat pada masalah-masalah hukum dan sosial praktis. Menurut Fazlur Rahman, perhatian para modernis terhadap filsafat moral sangat kecil atau bahkan tidak ada. Perhatian di bidang ini baru terrealisasikan pada masa Muhammad Iqbal yang dipandang Fazlur Rahman sebagai filsuf periode Islam yang melalui karyanya The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Perhatian Fazlur Rahman pada masa awal perkembangan pemikirannya ini tidak hanya terbatas pada aspek religio-filosofis Islam, sebab ia juga menganalisis secara kritis perkembangan internal Islam periode modern, seperti kenegaraan misalnya. Jadi, latar belakang politik kenegaraan ini mewarnai gagasan Fazlur Rahman selanjutnya hingga ia kembali ke Pakistan. Karya lain Fazlur Rahman yaitu Islam pada tahun 1966. Di dalamnya berisi perkembangan umum Islam selama 14 abad. Tetapi seperti dalam Islamic Methodology, karya ini merupakan kajian historis sekaligus interpretatif untuk beberapa bagiannya. Sejak kepindahannya ke Chicago,
Karya-karya yang ditulisnya sejak tahun 1970 mencakup hampir semua kajian Islam normatif ataupun Islam historis, yakni sama dengan ketika ia masih berada di Pakistan. Karya-karyanya antara lain The Philosophy of Mullah Sadra tahun 1975, Major Themes of the Quran tahun 1980, Islam and Modernity tahun 1982, Health and Medicine in the Islamic Tradition Change and Identity, Prophecy in Islam Philosophy and Orthodoxy, Revival and Reform in Islam, A Study of Islamic Fundamentalists. Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa sistem filsafat Mullah Sadra sangat kompleks dan orisinal. Dalam Major of Themes the Quran, karya ini sangat signifikan dalam kajian-kajian ilmiah kontemporer mengenai Al-Quran. Lebih jauh, beliau juga menekankan perlunya pemahaman latar belakang sosio-historis ajaran-ajaran hukum Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu karyanya tentang Islam and Modernity. Melalui karyanya ini, Fazlur Rahman bersikap proaktif dalam memajukan Islam dan membangun masyarakatnya. Setelah beliau menyadari bahwa dunia Islam dewasa ini tengah menghadapi krisis yang memiliki implikasi serius terhadap masa depan Islam, beliau kemudian berusaha menelaah akar kesejarahan krisis tersebut dan melakukan transformasi kehidupan intelektual Islam ke dalam suatu kekuatan kreatif dan vital. Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam tulisannya, ia mengemukakan bahwa pemikiran Fazlur Rahman tentang hukum banyak diilhami oleh Al-Syatibi, yaitu dalam memahami Al-Quran sebagai ajaran yang padu dan kohensif, serta kebijaksanaan Umar bin Khattab yang kreatif dan inovatif dalam menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Beliau juga berpendapat bahwa Fazlur Rahman adalah seorang sarjana yang sangat oriental Quran. Dengan demikian, puncak perkembangan pemikiran tokoh Fazlur Rahman pada dasarnya diawali dari kesadaran bahwa Islam dewasa ini tengah menghadapi krisis yang berakar pada Islam sejarah atau Islam historis,
serta sebagian lagi dikarenakan penetrasi pengaruh-pengaruh Barat yang menampilkan dirinya dalam bentuk tantangan modernitas. Fazlur Rahman juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu ketika kita pakai dengan tujuan yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.